Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan. Salam. Selamat malam, salam sejahtera, bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk mengusahakan dan memelihara ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Tentu itu semua kemurahan yang besar yang kita terima dari Tuhan. Dan kemurahan ini adalah kesempatan, dan kesempatan ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Maka imam-imam dan kita semua satu dengan yang lain di dalam melayani pekerjaan Tuhan harus kompetitif. Jangan sampai tergelincir karena perbuatan daging. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, segera saja kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab dari Rut pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kita masih memperhatikan ayat yang ke-10. Tentu Tuhan masih berkemurahan bagi kita lewat ayat 10 ini. Demikian firman Tuhan. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Dalam hal ini, Rut menunjukkan suatu sikap yang baik setelah ia mendapat jaminan dan bekal dari Boaz pada ayat 8 dan 9. Sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah adalah tanda ketundukan dan kedewasaan Rut. Sujud menyembah dengan muka sampai ke tanah adalah tanda ketundukan dan kedewasaan Rut. Ini adalah sebuah cerminan bahwasanya Rut telah menempatkan Kristus sebagai kepala. Dengan lain kata, Rut adalah gambaran dari gereja Tuhan yang senantiasa menghormati nikah yang suci. Saudara, menghormati nikah suci dengan cara tetap berada di dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan, sehingga tidak membiarkan hal-hal yang tak suci, tidak membiarkan hal-hal yang tidak baik masuk dalam hubungannya dengan Tuhan, tidak membiarkan hal yang tak suci merusak hubungan nikah suci itu dengan Kristus sebagai kepala dan mempelai pria surga. Amin. Puji Tuhan. Pendeknya, wujud nyata dari ketundukan dan kedewasaan gereja Tuhan ialah wujud nyata dari ketundukan dan kedewasaan gereja Tuhan ialah penyembahan atau penyerahan diri sepenuh. Ya, pendeknya wujud nyata dari ketundukan dan kedewasaan gereja Tuhan ialah penyembahan atau penyerahan diri sepenuh. Dengan lain kata, taat kepada kehendak Allah. Penyembahan atau penyerahan itu artinya taat kepada kehendak Allah Bapa, bukan lagi menuruti keinginan daging. Amin. Dalam susunan tabernakel, doa penyembahan terkena pada mesbah dupa. Puji Tuhan. Ini mesbah dupa. Sedangkan kedudukan dari mesbah dupa dekat sekali dengan tirai atau tabir bait suci. Sedangkan kedudukan dari mesbah dupa dekat sekali dengan tirai atau tabir bait suci. Puji Tuhan. Ini tabir, coba Denah. Ini Dena, 3 dimensi. Nah ini tabir. Ya, kedudukan dari mesbah dupa itu sendiri dekat sekali dengan tirai. Ini, dekat sekali dengan tirai. Puji Tuhan, atau tabir bait suci. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, maka tirai atau tabir bait suci terbelah dua atau robek dari atas sampai ke bawah. Dengan demikian, Ia telah membawa kita sampai kepada hadirat Allah atau tahta Allah, sebab Dia adalah Imam Besar Agung yang memimpin penyembahan dari orang-orang kudus sampai ke hadirat Allah.
sebab dia adalah imam besar agung yang memimpin penyembahan dari orang-orang kudus untuk selanjutnya dibawa sampai ke tata Allah, hadirat Allah. Puji Tuhan. Tirai atau tabir bait suci menunjuk perobekan daging atau penyalipan daging sepenuh. Tabir atau tirai menunjuk perobekan daging atau penyalipan daging sepenuh. Sedangkan tabir atau tirai dibuat dari kain, sedangkan tabir bait suci atau tirai dibuat dari kain. A. Biru langit menunjuk pribadi Yesus sebagai hamba. B. Ungu menunjuk pribadi Yesus sebagai raja. C. Kirmisi menunjuk pribadi Yesus sebagai anak manusia. D. Lenan halus dengan kerup-kerup menunjuk pribadi Yesus sebagai anak Allah. Inilah kehidupan Tuhan Yesus Kristus yang sepenuhnya tersalib sebagai manusia rohani. Keluaran 26 ayat 31 sampai 33. Keluaran 26 ayat 31 sampai 33, demikian firman Tuhan. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda atau ungu saja, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada kerupnya buatan ahli tenun. Amin. Haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas, berdasarkan 4 alas perak. Ayat 33. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Puji Tuhan. Tirai atau tabir bait suci dengan 4 warna tadi saya sudah sebutkan di atas. Amin. Tirai atau tabir bait suci dengan 4 warna yang sudah saya sampaikan di atas digantungkan pada 4 tiang. Digantungkan pada 4 tiang. Puji Tuhan. 4 buah tiang menunjuk pada 4 pribadi yang sudah mengalami perobekan daging. 4 buah tiang menunjuk pada 4 pribadi yang sudah mengalami perobekan daging serta terangkat hidup-hidup ke surga. Serta terangkat hidup-hidup ke surga. Yakni 1 Henok, 2 Musa, 3 Elia, 4 Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, 4 buah tiang menunjuk pada 4 pribadi yang sudah mengalami perobekan daging serta terangkat hidup-hidup ke surga, yakni 1 Henok, 2 Musa, 3 Elia, 4 Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kemudian dari apa yang sudah kita baca, fungsi dari tabir atau tirai ialah pemisah antara ruangan suci dan ruangan maha suci. Pemisah antara ruangan suci dan ruangan maha suci. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kita kembali membaca Rut 2 ayat 10. Ya. Tadi kita sudah melihat betapa Rut ini betul-betul gambaran dari gereja Tuhan yang senantiasa menempatkan Kristus sebagai kepala gereja dan mempelai pria surga. Berarti senantiasa menjaga hubungan nikah yang suci. Dia tidak mau merusak hubungan intimnya dengan Tuhan oleh karena hal-hal yang tak suci. Itulah tanda penyembahan. Itulah penyerahan diri dari anak-anak Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang tentu dalam penyembahan Rut ini kita sebagai gereja Tuhan di hari-hari ini semakin mengerti, karena Yesus sendiri imam besar yang akan memimpin penyembahan dari orang-orang kudus itu untuk selanjutnya dibawa sampai kepada hadirat Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Tabir bait suci terbelah 2 dari atas. Itulah perobekan daging sepenuh yang sudah dialami Yesus waktu dia disalibkan di atas kayu salib. Puji Tuhan, dengan demikian terbukalah jalan untuk berada di tempat kudus. Bersyukurlah kepada Tuhan
karena kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Rut pasal 2 ayat yang ke-10 kita kembali membaca. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing? Puji Tuhan. Sementara dalam penyembahan itu Rut berkata, Rut berkata, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Singkatnya, Rut mendapat belas kasihan daripada Boaz, padahal Rut adalah orang asing sesuai dengan pengakuannya di hadapan Boaz. Sementara Rut adalah orang asing. Bangsa Moab adalah bangsa kafir. Amin, saudaraku. Bangsa Moab adalah bangsa kafir. Rut itu bangsa Moab. Bangsa Moab adalah bangsa kafir. Tetapi di sini kita melihat Rut mendapatkan belas kasihan daripada Boaz. Puji Tuhan. Saudara, di dalam kitab Rut, nama Rut selalu dikaitkan dengan kata Rut orang Moab. Di dalam kitab Rut, nama Rut itu sendiri selalu dikaitkan dengan kata Rut orang Moab. Hal ini dibuktikan dengan ayat-ayat sebagai berikut. Rut 1 ayat 22. Boleh kita baca, tapi isinya tinggal kita baca saja isinya. Rut 1 ayat 22. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut perempuan Moab itu. Rut 2 ayat 2. Maka Rut perempuan Moab itu. 3 Rut 2 ayat 6. Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. 4 Rut 2 ayat 21. Lalu kata Rut perempuan Moab itu. 5 Rut 4 ayat 5. Rut 4 ayat 5. Tetapi kata Boaz, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga perempuan Moab. Yang keenam, yang terakhir, Rut 4 ayat yang ke-10. Rut 4 ayat yang ke-10. Juga Rut perempuan Moab itu. Puji Tuhan. Jadi di dalam kitab Rut, nama Rut selalu dikaitkan dengan kata Rut orang Moab. Amin. Ayat-ayatnya 1 Rut 1 ayat 22, 2 Rut 2 ayat 2, 3 Rut 2 ayat 6, 4 Rut 2 ayat 21, 5 Rut 4 ayat 5, 6 Rut 4 ayat 10. Di sini kita perhatikan nama Rut selalu dikaitkan dengan kata Rut orang Moab. Tujuannya ialah agar Rut tetap menyadari bahwa bangsa kafir hidup hanya oleh kemurahan Tuhan saja. Hidup hanya karena belas kasihan Tuhan saja. Kita ini bangsa kafir. Kalau diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, selanjutnya dipercayakan karunia-karunia dan jabatan-jabatan kepada imam-imam yang melayani Tuhan di tengah-tengah ibadah itu sendiri. Itu hanya karena belas kasihan. Itu hanya karena kemurahan kepada bangsa kafir. Dan Rut menyadarinya. Itu sebabnya dia berkata, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Kita ini bangsa kafir, diberi kesempatan beribadah dan melayani Tuhan. Kepada imam-imam dipercayakan karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh El Kudus, jubah yang maha indah untuk melayani Tuhan di tengah-tengah ibadah itu sendiri. Itu oleh karena kemurahan Tuhan. Dan hal itu harus kita sadari sebagaimana Rut menyadari akan hal itu. Kiranya dapat dipahami dengan baik
Puji Tuhan. Haleluya. Ciri-ciri daripada kehidupan. Mengapa saya katakan kita diberi kesempatan beribadah dan melayani itu adalah kemurahan. Mengapa saya katakan hal itu? Mengapa saya katakan demikian? Karena ciri daripada kehidupan bangsa kafir adalah A. Hidup di dalam penyembahan berhala, menyembah Allah yang mati. B. Hidup di dalam dosa kenajisan. B. Hidup dalam dosa kenajisan. Amin. Selanjutnya, marilah kita menelusuri kehidupan dari bangsa kafir yang betul-betul ditandai dengan penyembahan berhala dan dosa kenajisan tersebut. Puji Tuhan. Dimulai dengan bukti bahwa bangsa kafir hidup dalam penyembahan berhala. Bukti bahwa bangsa kafir hidup dalam penyembahan berhala. Kita lihat buktinya. 2 Korintus 6. 2 Korintus 6 ayat 14 sampai dengan ayat 16, demikian firman Tuhan. Judulnya, jangan ada lagi noda kekafiran. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Puji Tuhan. Saudaraku, 1 dari 5 noda kekafiran ialah 1 dari 5 noda kekafiran ialah noda kekafiran dari bangsa kafir ialah 1 dari 5 noda kekafiran dari bangsa kafir ialah berhala. Amin, saudaraku. Berhala dimulai dari kedurhakaan, 1 kedurhakaan, 2 gelap, 3 Belial, 4 disebut dengan orang-orang yang tidak percaya, 5 berhala. 5 berhala. Amin, saudaraku. Jadi 1 dari 5 noda kekafiran ialah berhala. Puji Tuhan. Jadi sudah sangat jelas bahwa bangsa kafir atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan benar-benar hidup di dalam penyembahan berhala. Hidup di dalam penyembahan berhala. Puji Tuhan. 1 Korintus 12. Lebih rinci, lebih jelas, lebih detail kita akan melihat keberadaan dari bangsa kafir hidup dalam penyembahan berhala tadi. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Bab rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, bangsa kafir, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Allah, tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Itu bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa yang dahulu hidup jauh dari Allah. Tanpa berpikir ditarik, diseret kepada berhala-berhala yang bisu. Berhala yang bisu berarti berhala yang mati, tidak bisa berbuat apa-apa. Namun sekalipun demikian, bangsa kafir yang tidak mengenal Allah Israel, Allah yang hidup, tanpa berpikir, dia dengan mudah sekali digiring, dengan mudah sekali diseret, dengan mudah sekali ditarik kepada penyembahan berhala. Karena mereka tidak mengenal Allah Israel, Allah yang hidup. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu sebabnya lebih jauh Rasul Paulus berbicara dengan tandas kepada jemaat di Korintus pada ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus.
dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, kita harus mengetahui, yakni kita tidak dapat berkata terkutuklah Yesus jika ia memiliki Roh Allah. Jika kita memiliki Roh Allah, kita tidak mungkin berkata terkutuklah Yesus. B, kita tidak mungkin mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan jikalau ia tidak memiliki Roh Allah. Tidak mungkin kita dapat menyembah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kalau bangsa kafir tidak memiliki Roh Allah. Amin. Dalam hal inilah betapa halusnya dan lembutnya Rasul Paulus memberi suatu pengertian terhadap bangsa kafir, bangsa yang tidak memiliki Roh Allah. Kalau kita sudah memiliki Roh Allah, tidak mungkin dari mulut ini terucap kata-kata terkutuklah Tuhan. Sebaliknya, bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Allah, tidak memiliki Roh Allah, tidak mungkin mau mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan, itu sebabnya bangsa kafir betul-betul hidup dalam penyembahan berhala. Dan saat mereka hidup dalam penyembahan berhala, dengan mudah sekali ditarik. Karena mereka tidak mengenal Allah yang hidup, mudah sekali hidup dalam penyembahan berhala itu sendiri. Berhala artinya segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan. Misalnya, umpamanya, kalau seseorang meninggalkan ibadah, meninggalkan pelayanan hanya karena uang, karena pekerjaan, karena kesibukan, karena ikatan-ikatan perkara lahiriah lainnya di atas muka bumi ini, semua itu adalah berhala. Kalau anak Tuhan, gereja Tuhan memiliki Roh Allah, ia tidak mungkin hidup dalam penyembahan berhala. Tidak mungkin berkata terkutuklah Yesus. Tapi tanpa sadar, sebetulnya bangsa kafir sudah mengucapkan kata terkutuklah Yesus. Apa buktinya? Mereka hidup dalam penyembahan berhala. Lebih mengutamakan berhala, perkara-perkara di bumi, daripada ibadah, daripada pelayanan. Tanpa sadar mereka sudah berkata, terkutuklah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi kita ini hidup oleh karena belas kasihan. Boleh diberi kesempatan untuk beribadah karena belas kasihan. Kepada imam-imam dipercayakan karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh El Kudus yang disebut jubah yang maha indah. Itu karena belas kasihan. Sehingga kita boleh melayani Tuhan di tengah-tengah ibadah itu sendiri. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita pinter, bukan karena kemampuan kita, namun oleh Roh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, bangsa kafir tanpa berpikir tadi ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Lebih jauh kita melihat tentang berhala yang bisu ini. Kita lihat berhala yang bisu. Mazmur, ya, semua karena kemurahan, belas kasihan, amin. Tapi hargai belas kasihan. Jangan sampai diberi kesempatan melayani, tidak menghargai belas kasihan. Hanya melayani saat ibadah, di luar ibadah tidak mau melayani Tuhan, tidak mau memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan jasmani rohani. Itu orang yang tidak menghargai kemurahan. Sama halnya berkata, tanpa sadar dia sudah berkata, terkutuklah Tuhan. Karena terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Kalau tidak menghargai kasih karunia, sengsara salib,
Tanpa sadar dia sudah berkata, terkutuklah Tuhan. Jadi yang sudah melayani Tuhan, perbaiki diri. Bukan saat di tengah-tengah kita beribadah dan melayani. Di luar ibadah terus memperbaiki diri. Memperbaiki pelayanan kita, kinerja kita di hadapan Tuhan. Apalagi yang masih kurang. Itu saja yang tersirat dalam pemikiran ini. Bagaikan patam di serban seorang imam besar. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita lihat keadaan daripada berhala yang bisu ini. Mazmur 115 ayat 1 terlebih dahulu. Kemuliaan hanya bagi Allah. Ayat 1. Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada namamu-lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setiamu. Pertama-tama yang harus kita ketahui ialah kemuliaan hanya bagi Allah. Amin. Kemuliaan hanya bagi Allah. Sebab itu kemuliaan tidak datang dari pekerjaan. Kemuliaan tidak datang dari usaha, bisnis, uang, kedudukan, jabatan yang tinggi. Tidak datang dari itu. Sebab itu kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Karena kasih-Nya, satu karena kasih-Nya, dua karena setianya. Puji Tuhan. Ayat 2 sampai dengan ayat 3. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, inilah bangsa kafir, di mana Allah mereka? Ayat 3, Allah kita di surga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Kata bangsa kafir berkata, di mana Allah mereka? Ya, bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Allah, Abraham, Ishak, Yakub, Allah yang hidup, mereka berkata, di mana Allah mereka? Maksudnya Allah yang hidup. Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah Israel. Amin. Sesungguhnya Allah kita di surga, saudara. Allah kita di surga dan Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Karena Dia hidup dan berkuasa. Sesungguhnya Allah kita di surga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Karena Dia hidup dan berkuasa. Amin. Lalu, mengapa bangsa kafir bertanya di mana Allah mereka? Jawabnya, karena mereka tidak memiliki roh Allah tadi. Amin, saudaraku. Kalau mereka memiliki roh Allah, tidak mungkin mereka berkata, terkutuklah Tuhan. Lalu pertanyaannya, mengapa bangsa Israel bertanya di mana Allah mereka? Jawabnya karena mereka tidak memiliki roh Allah. Kalau saudara, kalau kita sekarang ditarik, dibawa sampai kepada hadirat Tuhan untuk menyembah Tuhan lewat ibadah pendalaman Alkitab disertai perjamuan suci malam ini, itu semua karena roh Allah yang membawa dan menarik kita sampai kepada hadirat Tuhan. Sehingga tidak ada kesempatan untuk berkata, terkutuklah Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, sekarang ayat 4 sampai dengan ayat 8. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan. Tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan. Saudara, berhala-berhala dari bangsa kafir adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Berhala dari bangsa kafir adalah perak dan emas buatan tangan manusia. Puji Tuhan, berbanding terbalik dengan Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah Israel, Allah yang hidup. Dialah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Sementara berhala dari bangsa kafir adalah emas dan perak, buatan tangan manusia.
buatan tangan manusia. Jadi sudah terlalu bodoh. Jadi kalau kita mengambil kesimpulan, bangsa di luar Tuhan, bangsa kafir, bangsa yang hidup di luar Tuhan terlalu bodoh. Mau menyembah Allah yang dibuat tangan sendiri. Jadi banyak kebodohan yang terjadi kalau kita hidup di luar Tuhan. Banyak kebodohan loh saudara. Banyak. Kiranya dapat dipahami dengan baik dan kiranya juga menyadari akan hal itu. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Lihat berhala buatan tangan manusia. Satu, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mulut tapi tidak dapat berkata-kata. Puji Tuhan. Kalau tidak dapat berkata-kata, bagaimana kita mau mendengarkan perkataannya? Manakala kita dalam kesusahan, lalu kita menaikkan doa, menaikkan permohonan untuk segera menjawab, untuk segera mendengar jawabannya. Tapi sementara berhala yang bisu punya mulut tidak bisa berkata-kata. Tidak bisa kita mendengarkan jawaban untuk memberi jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Lihat saja, orang kaya, pebisnis yang sangat berhasil di atas muka bumi ini, orang cendekiawan yang memiliki pendidikan yang sangat tinggi, memiliki kedudukan jabatan yang sangat tinggi, tidak akan pernah hal-hal yang dia punya itu memberi solusi, jalan keluar, menjawab dengan kata-kata atas segala nikah yang sedang hancur. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. 2, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Lah, bukankah mata itu adalah pelita? Sehingga terang bagi jalan kita. Lah, kalau kita menyembah Allah yang mati tetapi tidak mampu menerangi kegelapan dunia, lalu bagaimana hidup orang-orang yang menyembah berhala? Sudah jelas berada dalam kegelapan dosa. Semua anggota tubuh itu banyak. Tubuh satu tapi anggotanya banyak. Salah satu anggota tubuh adalah mata. Letak atau kedudukan dari mata jauh lebih tinggi mengatasi anggota tubuh yang lain. Semua, bahkan telinga saja masih tetap di bawah mata. Mengapa letak mata harus lebih tinggi, kedudukannya harus lebih tinggi? Supaya melihat, supaya terang. Bayangkan kalau mata ditaruh di kaki, bagaimana melihat di atas? Akhirnya kondisi manusia menjadi carut marut. Terjadi perselisihan satu dengan yang lain. Tabrak sana, tabrak sini. Karena tidak melihat. Sebab mata di bawah. Itu loh keadaan orang yang hidup dalam penyembahan berhala. Hidup dalam berhala, penyembahan berhala. Supaya kita hari-hari ini semakin diberi penerangan, pengertian. Bahwasanya kita hidup oleh karena belas kasihan saja. Sebab kita bangsa kafir. Tuhan sedang menerangi hati kita. Firman Allah adalah pelita, terang bagi jalan kita. Amin. Puji Tuhan. 3, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Saudara, kalau Tuhan tidak mendengar setiap seruan doa permohonan kita, maka sia-sialah kita menyembah Tuhan.
Amin, saudaraku. Jadi orang-orang yang di luar Tuhan, bangsa kafir, kalau masih mempertahankan sifat manusiawinya, hidupnya adalah kehidupan yang sia-sia. Saya tidak ragu mengatakan itu. Amin. Kemudian mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai hidung, yang keempat, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan memberikan hidung dan 2 lubang. Mengapa tidak 1 lubang saja? Seharusnya cukup 1 lubang, saya kira sudah bisa mencium bau harum dan yang sebaliknya. Tetapi di sini Tuhan kasih hidung dengan 2 lubang. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, supaya kita betul-betul hidup di dalam penyembahan dan penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, kemudian yang kelima, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Saudara, apa yang bisa kita harapkan dari berhala? Sebaliknya, bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan dosa, perbudakan Mesir, perbudakan daripada Firaun, setan, karena domba Paskah. Setelah bebas keluar 40 tahun perjalanan padang gurun, itu dituntun oleh 2 tangan Tuhan yang kuat, bagaikan kepak sayap burung Raja Wali, mendukung anak-anaknya di atasnya, satu demi satu. Jadi kalau bangsa Israel dibawa sampai tiba di tanah perjanjian itu, tanah Kanaan, untuk mereka boleh akhirnya menyembah kepada Allah, itu karena 2 tangan Tuhan yang kuat, bukan karena berhala. Lalu untuk apa kita menyembah berhala? Mempunyai tangan tidak bisa meraba-raba. Mempunyai tangan tidak bisa memberi pertolongan. Untuk apa kita bergantung kepada berhala? Segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan itu berhala. Tapi ingat, berhala tidak punya tangan, tidak bisa meraba, tidak bisa memberi pertolongan. Manakala kita jatuh, tidak dapat memberi pertolongan. Puji Tuhan, inilah yang harus kita sadari. Dengan bijaksana, kita menyikapinya dengan sungguh-sungguh, supaya semakin hari semakin dewasa kita di dalam mengikuti Tuhan, di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Kemudian mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan. Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan. Berarti berhala, manakala kita jauh dari berhala, tidak dapat menghampiri kehidupan kita masing-masing. Beda dengan Tuhan. Dimanapun kita berada. Kemudian, manakala kerohanian kita sudah semakin menjauh, Tuhan dapat berjalan menghampiri kehidupan kita masing-masing. Amin. Dan saudara sudah rasakan itu. Kita datang dari berbagai pelosok. Kita datang dari tempat yang jauh. Lalu bersama-sama kita digembalakan oleh pengajaran mempelai. Mengapa? Karena Tuhan yang melangkahkan kakinya menghampiri keadaan kita. Puji Tuhan. Maka Rut dalam penyembahannya itu berkata kepada Boaz, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan, sementara aku bangsa kafir, bangsa Moab, tidak mengenal Allah Israel?"
Tuhan yang menghampiri dia. Amin. Puji Tuhan. Kemudian berhala yang bisu ini tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Malam ini Tuhan berfirman, mengeluarkan suara dari kerongkongannya, bagaikan kita mendengarkan sangkakala yang ditiup. Sehingga dengan demikian kita mengerti apa yang harus kita kerjakan di hadapan Tuhan. Sangkakala yang ditiup itu adalah komando, perintah. Firman Tuhan yang disampaikan itu adalah perintah, ketetapan, peraturan yang harus kita kerjakan. Tetapi anehnya, bangsa kafir hidup dalam penyembahan berhala. Tetapi Rut sudah bangsa kafir, bangsa Moab, mendapat belas kasihan dari Boas. Boas rohani, itulah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Baru ayat yang ke-9. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Biarlah kita sebetulnya yang benar adalah percayalah kepada Tuhan, sebab dialah pertolongan dan perisai. Percayalah kepada Allah yang hidup. Dialah pertolongan dan perisai. Amin. Dialah pertolongan dan perisai. Jadi bukan hanya menolong manakala dalam kesusahan, tetapi juga menjadi perisai, menjadi tempat perlindungan terhadap musuh. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Efesus 2 ayat 11 sampai 12. Efesus 2 ayat 11 sampai 12. Saya berharap kalau sudah melayani, perbaiki kekurangan. Yang belum bisa menghafal Alkitab, dihafal di rumah masing-masing. Itu imam. Kalau tidak, sama artinya terkutuklah Tuhan. Mengatakan tanpa sadar, sudah berkata terkutuklah Tuhan. Nah, kalau kita tidak mau memperbaiki, ya seperti itu teruslah perkataan tanpa kita sadari. Amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang lanjut mengenai bangsa kafir dalam Efesus 2 ayat 11 sampai 12. Efesus 2 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Dipersatukan dalam Kristus. Ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang yang bukan Yahudi, berarti bangsa kafir menurut daging, yang disebut orang-orang yang tidak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Jadi bangsa kafir tidak mengenal sunat. Yang mengenal sunat itu adalah bangsa Yahudi, bangsa pilihan, umat kepunyaan Allah. Sebab pertama-tama kelebihan daripada bangsa Yahudi, pertama-tama kepada mereka lah dipercayakan hukum Taurat dan sunat. Amin. Kemudian ayat 12, keadaan daripada bangsa kafir. Bahwa waktu itu bangsa kafir tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Puji Tuhan. Saudara, orang-orang yang bukan Yahudi, itulah bangsa kafir. Kondisi mereka pada waktu itu, pada waktu di luar Tuhan. Satu, tanpa Kristus. Puji Tuhan. Saudara, di dalam Efesus pasal 1 dan pasal 5, Allah sudah memberikan kepada Allah sudah memberikan Kristus kepada sidang jemaat sebagai kepala yang menyelamatkan tubuh. Bangsa kafir tanpa Kristus berarti tidak mendapatkan keselamatan. Tanpa kepala, tanpa keselamatan. Kemudian 2, tidak termasuk kewargaan Israel. Berarti bukan bangsa pilihan.
bukan milik kepunyaan Allah. Itu bangsa kafir. Itu harus kita sadari loh saudara. Jadi jelas-jelas kita ini karena belas kasihan. Seperti Rut mendapat belas kasihan dari Boaz. Amin. Kemudian 3, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tidak mendapat ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Puji Tuhan. Allah itu disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Yakub berganti nama menjadi Israel. Puji Tuhan. Abraham itu adalah bapak semua bangsa. Bapak beriman. Kemudian anak yang tunggal, itulah Ishak, anak janji. Itulah janji Allah kepada Abraham, bahwa Abraham akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Jadi walaupun ketika Abraham dituntut untuk mempersembahkan anak yang satu-satunya, dia tidak ragu karena dia yakin bahwa Allah dapat membangkitkan orang mati. Tetapi bangsa kafir tidak mendapat janji. Amin. Puji Tuhan. Kemudian yang keempat, bangsa kafir tanpa pengharapan. Lihat, tanpa pengharapan berarti tidak mengalami kebangkitan. Kalau tidak mengalami kebangkitan, Rasul Paulus dengan tandas berkata kepada jemaat di Korintus, kalau kita hanya hidup satu kali, marilah kita makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Artinya, ayo silakan berbuat dosa. Kalau hidup hanya satu kali, puji Tuhan. Tetapi saudara, hidup ini adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. Amin. Puji Tuhan. Kemudian yang keempat, tanpa Allah di dalam dunia ini. Yang kelima, tanpa Allah di dalam dunia ini. Puji Tuhan, tanpa Allah di dalam dunia ini. Mari hal ini kita lihat dalam Mazmur pasal yang ke-10. Mazmur 10 ayat yang keempat. Tanpa Allah di dalam dunia. Hal ini kita lihat sejenak di dalam Mazmur pasal 10 ayat yang keempat. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Kemudian, tidak ada Allah. Itulah seluruh pemikiran orang fasik. Puji Tuhan. Saudaraku, orang fasik berkata dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Kemudian bangsa kafir kembali berkata, tidak ada Allah. Itulah seluruh pemikiran mereka. Puji Tuhan. Itulah seluruh pemikiran orang fasik. Pendeknya, bangsa kafir identik dengan kesombongan. Amin saudaraku. Fasik sama dengan sombong. Amin saudaraku. Kalau mereka berkata, Allah tidak akan menuntut. Kemudian kembali lagi berkata, tidak ada Allah. Perkataan ini menunjukkan bahwa bangsa kafir identik dengan dosa kesombongan. Lihat orang di luar Tuhan. Pertama-tama yang menguasai kehidupannya adalah dosa kesombongan. Tidak mungkin tidak. Tetapi puji Tuhan, oleh karena kekuatan dua tangan Tuhan menarik kita datang kepada Dia. Oleh karena belas kasihan Tuhan kepada bangsa kafir, kita diajar untuk senantiasa memandang salib supaya kita semakin rendah hati. Amin. Puji Tuhan. Semua orang di luar Tuhan, bangsa kafir, identik dengan dosa kesombongan. Tidak bisa enggak. Karena dia karena bangsa kafir hidup dalam penyembahan berhala, mempertuhankan Allah-Allah kecil di bumi ini. Maka ketika dia mempertuhankan Allah-Allah kecil di bumi ini, di dalam keberhasilan itu, disitulah dia menjadi sombong. Amin.
Puji Tuhan. Haleluya. Dari apa yang sudah kita dengar ini, perhatikan semua, lihat saya. Tidak usah tunduk-tunduk kalau sudah menulis, lihat saya. Supaya apa? Menghargai nabi, mendapat upah nabi. Puji Tuhan. Haleluya. Identik. Bangsa kafir identik dengan dosa kesombongan. Itu harus dipahami dengan baik. Karena bangsa kafir hidup dalam penyembahan berhala. Mempertuhankan Allah-Allah kecil di bumi. Ya tadi, pekerjaan, kedudukan, jabatan, uang, harta, dan lain sebagainya. Manakala dia berhasil oleh berhala-berhala ini, tanpa sadar dia sudah menyombongkan diri. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Efesus 2 ayat 1-3. Efesus 2 ayat 1. Kalaupun kita berhasil karena kemurahan Tuhan, menjadi sarjana kemurahan Tuhan, mendapat pekerjaan dan upah yang besar karena kemurahan Tuhan. Amin. Tidak ada yang harus disombongkan. Orang sombong itu tanpa sadar dia berkata Allah tidak ada, atau tanpa Allah di dalam dunia. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3, demikian firman Tuhan. Perikop atau judulnya semua adalah kasih karunia. Ayat 1, kamu dahulu, nah ini, yang dahulu hidup jauh dari Allah sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 3, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Lebih jauh kita melihat keadaan daripada bangsa kafir waktu hidup di luar Tuhan. Satu, mengikuti jalan dunia ini. Satu, mengikuti jalan dunia ini. Artinya dengan mudah dihanyutkan oleh arus dunia ini. Saudaraku, di perkembangan teknologi di akhir-akhir ini sudah semakin luar biasa, canggih. Tapi hati-hati, jangan sampai kita hanyut oleh arus dunia. Bahaya. Puji Tuhan. Amin. Hati-hati. Kalau sampai hari ini saya bertahan untuk menggunakan HP, handphone biasa, itu karena kemurahan. Tapi saya tidak larang sidang jemaat untuk menggunakan HP yang lebih canggih, HP Android. Silakan saja. Kalau memang saudara, Anda bisa menahan diri, ya puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, hati-hati dengan arus dunia. Tapi yang pasti bangsa kafir hidup di dalam dunia, mengikuti jalan dunia ini. Hidup dan mengikuti jalan dunia ini. Puji Tuhan, mengikuti jalan dunia artinya dengan mudah dihanyutkan oleh arus dunia ini sampai mengalami kematian rohani. Kalau sudah mati rohani, tidak lagi ada hasrat untuk beribadah. Tidak ada lagi keinginan yang kuat untuk melayani pekerjaan Tuhan. Itu kalau sudah hanyut tenggelam. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian 2, mentaati penguasa kerajaan angkasa. Tadi sudah dibaca ya. Mentaati penguasa kerajaan angkasa. Tandanya. Mendurhaka atau memberontak kepada Allah. Mendurhaka atau memberontak kepada Allah. Puji Tuhan.
Dalam perjalanan bangsa Israel terjadi beberapa kali pemberontakan, antara lain pemberontakan Bani Korah kepada Musa. Bani Korah dengan koruni-koruninya itulah Datan, Abiram, dan On. Mengapa memberontak? Mengapa dikuasai roh pendurhakaan? Karena Bani Korah menuntut pangkat imam. Menuntut pangkat imam. Sebetulnya Bani Korah ini sudah diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, tapi masih juga menuntut pangkat imam. Merasa diri layak, merasa diri lebih benar, merasa diri lebih suci. Puji Tuhan. Amin. Kemudian yang kedua, dalam perjalanan bangsa Israel, Miriam dan Harun juga pernah memberontak kepada Musa, mengata-ngatai Musa adiknya itu. Mengapa? Karena Miriam dan Harun juga merasa diri layak, dipercaya oleh Tuhan, sehingga mereka mengata-ngatai Musa. Tapi oleh karena pemberontakan itu, mereka ditimpa oleh sakit kusta. Sakit kusta ini berarti seluruh tubuhnya putih. Tapi penyakit, sama halnya dengan kebenaran diri sendiri, itu penyakit. Itu kusta. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, hidup di dalam hawa nafsu daging. Hidup di dalam hawa nafsu daging berarti, saudara, kalau hidup di dalam hawa nafsu daging berarti berarti menuruti kehendak daging, bukan lagi menuruti kehendak Allah. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Saudaraku, perlu untuk diketahui, kalau kita hidup menurut roh, kalau kita hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Sebaliknya, kalau kita hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh, memikirkan perkara-perkara di atas, memikirkan perkara rohani. Itulah ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Beda dengan mereka yang hidup menurut daging, hanya menuruti kehendak daging. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Ayat 4-5, Efesus 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Perhatikan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita bangsa kafir, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati karena dosa, karena kesalahan-kesalahan kita, tetapi oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Puji Tuhan. Dahulu bangsa kafir sudah mati karena dosa. Amin. Dahulu bangsa kafir sudah mati karena dosa yang ditimbulkan oleh 3 musuh abadi tadi. 1, dunia dengan arusnya yang menghanyutkan. 2, setan yang menyebabkan seseorang mendurhaka, memberontak kepada Tuhan. 3, daging dengan segala hawa nafsunya. Tetapi oleh karena rahmat dan kasih-Nya yang besar, kita dihidupkan kembali. Oleh karena belas kasihan, oleh karena kemurahan Tuhan, kita dihidupkan kembali. Sebetulnya kita sudah mati karena dosa. Upah dosa maut. Amin. Tetapi oleh karena rahmat dan kasih karunia-Nya, kita dihidupkan oleh Tuhan. Kita ini bangsa Indonesia, bukan bangsa Israel. Kita ini bangsa kafir yang dahulu hidup jauh, tidak mengenal Tuhan. Penuh dengan pelanggaran, penuh dengan dosa. Dan sebetulnya kita sudah mati karena dosa-dosa itu. Dosa yang ditimbulkan dunia, dosa karena ditimbulkan oleh setan, sehingga kita terjadi pemberontakan. Dosa yang ditimbulkan oleh daging. Puji Tuhan. Tetapi oleh karena rahmat dan kasih-Nya yang besar, kita dihidupkan kembali. Sebetulnya karena dosa itu sudah mati kita. Tapi karena rahmat dan kasih-Nya, kita dihidupkan kembali. Amin. Puji Tuhan. Jadi jangan sampai ada di antara kita menganggap kecil dan hina ibadah ini. Kalau Yesus tidak mati dan bangkit, tidak ada ibadah ini. Kalau Yesus tidak mati dan bangkit, maka tidak ada orang yang melayani di tengah ibadah. Karena oleh kematian dan kebangkitannya, Ia memberikan kepada manusia karunia-karunia dan jabatan-jabatan Roh El Kudus. Maka jangan ada orang menganggap
kecil, hina ibadah dan pelayanan ini. Seharusnya penggembalaan ini harus dijunjung tinggi, lebih berharga dari berhala apapun di bumi ini. Termasuk pekerjaan, kedudukan, jabatan, uang yang banyak. Kita semakin dicelikkan mata rohani kita oleh Tuhan karena rahmat dan belas kasih-Nya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, bukti bahwa bangsa kafir hidup di dalam, itu ya, hidup dalam penyembahan berhala. Sekarang, setelah kita mendapatkan penyembahan bahwa bangsa kafir hidup dalam penyembahan berhala, sekarang kita akan melihat bukti bahwa bangsa kafir hidup dalam kenajisan. Hidup dalam kenajisan. Kejadian pasal 19. Kejadian pasal 19. Ayat 36 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Perikop atau judul, Lot dan kedua anaknya perempuan, atau Lot dengan kedua putrinya. Ayat 36 sampai 37. Lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Puji Tuhan. Moab lahir, jadi singkatnya di sini adalah Moab lahir karena hasil dari perjinahan antara Lot dengan putrinya yang tertua. Moab lahir karena hasil perjinahan antara Lot dengan putrinya yang tertua. Jadi anak yang dilahirkan oleh putri Lot yang tertua adalah bapa orang Moab yang sekarang ini. Jadi saudara, leluhur daripada Rut adalah dilahirkan dari hasil perjinahan. Jadi dari hal inilah kita semakin diberi pengertian bahwa betul-betul bangsa Moab, bangsa kafir yang dahulu jauh dari Tuhan, tidak mengenal Tuhan, betul-betul ditandai dengan kenajisan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, singkatnya Moab lahir dari kenajisan tadi. Lebih rinci kita melihat betul-betul bangsa Moab ini hidup dalam kenajisannya. Bilangan 25 ayat 1. Israel menyembah Baal Peor. Bilangan 25 ayat 1. Puji Tuhan. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Puji Tuhan. Bangsa Moab ini identik dengan dosa kenajisan sekaligus hidup dalam penyembahan berhala. Amin, saudaraku. Sekaligus hidup dalam penyembahan berhala. Sedangkan Allah sesembahan dari bangsa Moab adalah Baal Peor. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, bangsa Israel akhirnya jatuh dalam perzinahan dengan perempuan-perempuan Moab. Puji Tuhan. Itu terjadi karena pesan yang disampaikan oleh Nabi siapa? Nabi? Bileam. Ya, Bileam. Puji Tuhan. Bileam memberi pesan kepada Balak, Raja Moab, supaya dengan terjadinya nanti perzinahan itu dengan perempuan-perempuan Moab, bangsa Israel nanti akan takluk. Ingat, kalau kita betul-betul hidup di dalam kesucian, menyingkirkan diri dari perzinahan,
melepaskan diri dari roh kenajisan, umat Tuhan, milik kepunyaan Tuhan, tidak akan pernah kalah dalam menghadapi segala musuh. Tetapi liciknya Bileam karena upah, dia memberi pesan kepada Raja Balak. Akhirnya memang waktu itu bangsa Israel mengalami kekalahan besar. Puji Tuhan. Tetapi yang mau saya sampaikan malam ini, bahwa bangsa Moab adalah bangsa kafir, identik dengan dosa kenajisan. Itu sebabnya perempuan-perempuan Moab itu dengan rela hati berzina dengan anak laki-laki dari bangsa Israel. Tidak sungkan-sungkan lagi. Itu bangsa kafir. Oh, sekarang ini dosa kenajisan merajalela. Di televisi saja mengucapkan ke hal-hal yang najis yang seharusnya tabu, sekarang sudah belak-belakan. Mulai dari cara berpakaiannya, sholat tingkahnya, semua melekat tanda kenajisan di dalam dirinya. Apa yang keluar, melekat di dalam tubuh keluar, tentu semua itu berasal dari dalam hatinya. Hati pikirannya sudah tersirat hal-hal yang najis. Sebab itu imam-imam perhatikan kedudukan kita antara Allah dengan manusia berdosa untuk membawa manusia berdosa kepada Allah. Jangan sampai kedudukan kita diseret dalam kenajisan. Hati-hati dimanapun kita berada, duduk dan berdiri, entah di rumah, entah tempat pekerjaan. Kedudukan seorang imam adalah antara Allah dengan manusia. Jangan bawa dirimu dalam kedudukan kenajisan itu. Supaya kita senantiasa berkemenangan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, kalau kita diberi satu pengertian karena belas kasihan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sehingga kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan. Bukan lagi apa maunya kita, bukan lagi apa kehendak kita, keinginan hati kita. Tapi Rut berkata, pada saat dia mendapat belas kasihan, dia menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Inilah penyerahan diri sepenuh. Penyerahan diri secara total. Bukan lagi kehendak diri, bukan lagi kehendak manusia, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Sehingga ada seruan, Eloi, Eloi lama sabachthani. Artinya, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Rela saat ditinggalkan. Yesus datang turun ke bumi, bukan kehendaknya, tapi karena kehendak Bapa. Itulah penyembahan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kita kembali membaca Rut 2 ayat 10. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, kepada Boaz, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing. Saudaraku, Rut mendapat belas kasihan, mendapat kemurahan dari Tuhan. Kembali saya tandaskan di sini, Rut mendapat belas kasihan dari Boaz rohani, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita juga sudah mendapat kemurahan dari Tuhan. Buktinya kita diberi kesempatan untuk beribadah, diberi karunia-karunia dan jabatan-jabatan kepada imam-imam untuk melayani di tengah-tengah ibadah itu di hadapan Tuhan. Amin. Lewat ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci, itu kemurahan. Itu kemurahan. Diberi kesehatan, itu juga kemurahan. Diberi kemauan, itu juga kemurahan.
Biar kita semua memiliki kemauan yang dari Tuhan. Supaya kita mengerjakan ini bukan kehendak kita lagi, bukan dasar kehendak kita lagi, tapi karena kemauan. Jadi kesehatan, kesempatan, dan kemauan, semuanya karena belas kasihan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, Efesus 2 ayat 6 sampai 9. Efesus 2 ayat 6 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ternyata belas kasihan itu akan membawa kita masuk sampai ke dalam kerajaan surga. Amin. Ibadah pelayanan ini akan menghantar kita untuk dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah kemurahan yang lebih besar dari kemurahan yang kita terima di bumi ini sekarang. Lalu ayat 7, supaya pada masa yang akan datang, masa yang akan datang bukan masa sekarang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Itulah suasana surga, bahagia kekal sampai selama-lamanya. Itulah kasih karunia yang lebih besar dari kasih karunia yang kita alami sekarang ini. Amin. Baru ayat yang ke-9. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Kalau kita bisa diberi kesempatan untuk mengusahakan dan memelihara ibadah pendalaman kita disertai perjamuan suci, itu karena belas kasihan Tuhan. Dan di tengah-tengahnya imam-imam melayani Tuhan dengan segala karunia jabatan. Karena belas kasihan, bukan karena kekuatan, bukan karena hasil pekerjaan kita, bukan karena kemurahan, bukan karena kemampuan kita. Sebab itu jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada yang sombong. Dan jangan ada orang yang berkata, karena saya. Kalau itu pernah terucap dari mulut, mungkin tidak dari mulut, tapi tersirat dalam hati dan pikiran, malam ini kita minta ampun. Dan biarlah firman itu Tuhan diteguhkan oleh tubuh dan darah lewat perjamuan suci yang sebentar akan kita nikmati. Malam ini kita minta ampun. Jangan ada lagi berkata, karena saya, karena pengorbanan saya. Mungkin mulut tidak berkata, tapi kalau masih tersirat dalam hati dan pikiran, minta ampun. Kita diberi kesempatan untuk menyampaikan pengajaran mempelai. Bukan karena saya, kemurahan Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan kita berkata, kita kaya, kita pelayanan ini semakin besar karena saya. Engkau minta ampun kepada korban Kristus. Jangan ada yang memegahkan diri. Saya sendiri tidak berani mengatakan itu. Walaupun saya sadar, saya sudah dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat untuk sidang jemaat. Itu pun saya tidak berani mengatakan, karena saya. Lah apalagi kita semua belum ada apa-apa. Amin, saudaraku. Jangan ada yang memegahkan diri. Kalau orang yang memegahkan diri, menganggap karena dirinya sendiri, itu berarti hukum Taurat itu melekat sekali di dalam dirinya. Karena begitulah hukum Taurat. Itu kebenaran dari hukum Taurat. Siapa yang melakukan itu yang dibenarkan. Tetapi kita ini dibenarkan karena iman, bukan karena kita melakukan. Dibenarkan oleh darah salib. Itulah kasih karunia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, ulangi dulu ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan karena hasil usaha, bukan karena pekerjaan kita. Semua karena belas kasihan. Kalau Ruth sudah mendapat belas kasihan, kita juga mendapat belas kasihan. Itu adalah tanda perhatian Tuhan. Dan kalau Tuhan memperhatikan kita, perhatiannya itu sampai kedalaman hati yang paling terdalam. Nah inilah semuanya belas kasihan.
Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sebagai ayat yang terakhir, jangan memegahkan diri dan jangan sombong seperti bangsa kafir. Tanpa sadar hukum Taurat itu melekat di dalam dirinya. Ya, amin saudaraku. Roma 11 ayat 17. Roma 11 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar, itulah bangsa kafir, telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Puji Tuhan. Apabila tunas liar atau bangsa kafir turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah itu, jangan bermegah, jangan menyombongkan diri. Kalau kita sudah mendapat belas kasihan, mendapat kemurahan, jangan menyombongkan diri, jangan bermegah. Kita ini tunas liar bangsa kafir, tapi dicangkokkan kepada pokok zaitun. Amin saudaraku, yang penuh getah. Dan cabang-cabang itu ditopang oleh akar pohon zaitun. Bukan kita yang menopang pohon zaitun, tapi akar dari pohon zaitun yang penuh getah. Yang penuh getah. Amin. Yang penuh getah. Getah rasanya pahit. Itulah sengsara yang dialami oleh Yesus waktu dia disalibkan. Dan oleh karena rasa pahit dari getah inilah kita mendapat kemurahan. Bangsa kafir tunas liar bangsa kafir turut atau dicangkokkan kepada pohon zaitun. Itu kemurahan. Kalau kita mendapat bagian dari kemurahan Tuhan, getah dari akar pohon zaitun, itu karena belas kasihan Tuhan. Kalau kita bisa menjadi bagian keluarga Allah, sidang jemaat Allah yang sudah menjadi tiang penopang yang dipancangkan dalam rumah Tuhan, itu adalah kemurahan Tuhan. Sesungguhnya kita tunas liar, bangsa kafir yang dicangkokkan. Amin saudaraku. Sehingga kita boleh mendapat kemurahan dari getah akar pohon zaitun. Atau pohon zaitun yang penuh getah. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 20. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Itulah bangsa Israel. Dan kamu tegak tercacat karena iman. Oleh darah salib. Itu kemurahan. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Kalau kita sudah mendapat kemurahan, berada di tengah ibadah dan pelayanan, lalu dipercaya untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan berbagai karunia jabatan, jangan sombong tapi takutlah. Jangan bermegah, tetapi takutlah. Takut akan Tuhan, membenci kejahatan. Puji Tuhan. Ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Hati-hati yang sudah mendapat kemurahan, bangsa kafir, tunas liar, yang dicangkokkan kepada pohon zaitun, mendapat kemurahan. Perhatikan kemurahan Allah, juga kekerasannya. Amin. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Bangsa Israel, ranting-ranting itu bangsa kafir, ranting-ranting dari pohon zaitun itu bangsa Israel, tapi karena keras hati dipotong. Mereka dipotong, lalu tunas liar bangsa kafir dicangkokkan, mendapat bagian dari pohon zaitun itu. Tapi kalau kita sudah mendapat kemurahan, dua hal yang harus diperhatikan. Satu, perhatikanlah kemurahan Allah. Maksudnya menghargai kemurahan Tuhan.
Dan semua ini karena kemurahan. Amin. Kemudian perhatikan kekerasannya. Lihat, oleh karena kekerasannya, bangsa Israel yang keras hati dipotong. Tuhan yang menentukan segala sesuatunya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Biarlah kiranya kita semua belajar untuk menghargai kemurahan. Perhatikan kemurahan hati Allah. Perhatikan kekerasannya. Dia akan berkemurahan kepada siapa dia berkemurahan. Kepada siapa yang berkemurahan? Yaitu kepada orang yang menghargai kemurahan. Bagi yang sudah menghargai, bagi yang hidup dalam kemurahan, katakan, hidupku karena kemurahan. Kesehatan, kesempatan, kemauan karena kemurahan. Diberi pekerjaan karena kemurahan. Diberi umur panjang karena kemurahan. Hargai kemurahan supaya tetap berada di dalam kemurahan. Kalau tidak, awas kekerasannya. Dia akan mengeraskan hati kepada orang yang mengeraskan hati. Seperti Raja Firaun. Awalnya sampai kepada, awalnya dia dalam setiap tulah minta ampun dan menyesal. Berdoalah untuk saya. Ya sudah, besok keluar. Tapi kembali dibatasi lagi, bangsa Israel kembali lagi dihalangi. Kemudian turunlah tulah kedua. Dia menyesal. Tapi akhirnya tetap menghalangi terus menerus sampai tulah ke-9. Tapi pada tulah ke-10 akhirnya Firaun melepaskan bangsa Israel. Tetapi itu pun masih keras hati. Setelah dilepaskan, lalu mengalami kematian dari anak sulung bangsa Israel. Dari manusia sampai kepada binatang. Akhirnya dia keras hati, dia kejar kembali bangsa Israel. Tuhan mengeraskan hati kepada orang yang keras hati. Perhatikan dua hal ini. Tuhan bermurah hati kepada orang yang menghargai kemurahan. Kalau engkau sudah diberi kesempatan beribadah, diberi karunia jabatan untuk melayani, hai imam-imam, hargai. Sudah mendapat pembukaan juga, hargai pembukaan. Firman itu tertutup kepada orang yang akan binasa. Kalau kita sudah dapat pembukaan, hargai. Jangan kita anggap enteng. Sampai nanti kita dibawa kepada kemurahan yang lebih besar lagi. Yerusalem yang baru. Kota mempelai. Amin. Menjadi mempelai. Itu karena kemurahan. Bangsa kafir turut mengambil bagian, mendapat bagian dalam kemurahan, menjadi Yerusalem baru, mempelai wanita Tuhan. Itu karena kemurahan. Inti dari mempelai 144.000. Itu intinya. Tapi kalau kita mendapat bagian dari himpunan besar itu kemurahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.